Halo guys, ketemu lagi dengan aku Irma di channel Irma with Plants. Kali ini aku ingin update tanaman yang aku impor dari Ecogenera, yaitu first impor dan first time Ecogenera datang ke Indonesia, yaitu pada bulan Februari tahun 2022. Jadi udah sekitar 7 bulan lamanya tanaman-tanaman tersebut sudah ada di rumah aku. Jadi sebelum aku update tanaman-tanaman aku ini, aku ingin menceritakan keadaan pada saat pop-up pertama kalinya itu. Jadi pop-upnya itu diadakan di Bandung, di daerah Cihampelas, dan tanaman bisa diambil di hari Sabtunya. Tapi aku datang ke sana hari Sabtu, yaitu aku posisi di Cibubur ya. Pergi ke Bandung, ternyata tanamannya nggak ada. Kemudian dijanjikan hari Minggu di daerah Setiabudi bisa di pick up katanya, tapi sampai hari Minggu pun nggak bisa di pick up. Akhirnya aku balik lagi dari Bandung menuju Cibubur, dan pada saat di rumah aku mendapat email dari Ecogenera, katanya tanamannya akan ada di salah satu rumah di Jakarta Timur pada hari Selasa. Dan benar, pada hari Selasa aku bisa pick up tanamannya. Jadi ada delay selama 4 hari ya delaynya. Jadi kebayang tanamannya itu seperti apa keadaannya, pastinya akan lebih jelek pada saat datang ya, karena ada delay selama 4 hari. Dan karena tanamannya itu kebanyakan dari yang aku pesan itu lumayan banyak jelek, akhirnya aku komplain dan ada penggantian di bulan April. Jadi pada next pop up yaitu bulan April mereka datang dan aku mendapatkan penggantian tanaman tersebut. Oke teman-teman, sekarang kita mulai aja ya, gimana tanaman yang sudah 7 bulan berada di rumah aku. Jadi pada saat pop up pertama itu aku pesen 7 tanaman. Yang pertama adalah Anthurium regal. Jadi bisa dilihat ya, Anthurium regal pertama kali datang ini dia dalam keadaan yang bagus, akarnya lumayan rimbun, kemudian bonggolnya besar, dan daunnya itu cuma satu dan ada satu tunas. Jadi daunnya lumayan seperti daun regal gitu, udah kelihatan regalnya. Dan pada saat datang itu dalam keadaan oke, walaupun delay beberapa hari ya. Dan proses aklimasinya untuk regal ini aku karena waktu itu adalah pertama kali aku impor, jadi aku belum ngerti aklimasi itu ya harus seperti apa. Jadi aku cuman taruh dia di water selama 24 jam, kemudian keesokan harinya aku taruh di media tanam gabus. Jadi media tanam yang biasa banget yang aku pakai sehari-hari. Dan sekarang setelah 7 bulan lamanya itu adalah keadaannya seperti ini. Ini dia regal aku. Ini tidak terlihat seperti regal ya. Ini adalah daun kedua yang tumbuh. Ini daun pertama yang tumbuh. Dan daun yang awal mulanya bagus dari si regal itu sekarang udah nggak ada. Jadi daunnya menggugurkan diri untuk numbuhin daun-daun barunya. Cuman ya gini, tumbuhnya tidak bagus. Tumbuhnya tidak seperti regal pada umumnya. Tapi mungkin karena media tanamnya nggak terlalu canggih, jadi aku sekarang ganti dari metan gabus aja menjadi metan gabus ditambah pine bark, kemudian ditambah perlite, kemudian aku tambahkan hydroton, apalagi ya, sama lekuzapon. Dan mudah-mudahan dengan diganti media tanam ini, mudah-mudahan sih dia balik lagi ya, nanti kalau tumbuh daun baru akan seperti daun regal sesungguhnya. Jadi kayak gini ya guys ya. Akarnya kemarin aku bongkar, ini masih bagus sih akarnya, nggak yang root rot atau kayak gimana. Jadi kalau teman-teman yang ingin impor tanaman dari Ecogenera
Ini bagus banget karena si Regal ini bagus karena dia itu good shipping. Jadi dalam proses pengirimannya dia bagus, dalam keadaan bagus datangnya. Kemudian aklimasinya gampang. Next adalah Philodendron patriciae. Jadi Philodendron patriciae ini udah nggak ada di aku. Jadi dia sudah meninggoy alias meninggal alias mati, udah nggak ada. Karena pada saat itu aku nggak ngerti cara aklimasi si Philodendron patriciae. Jadi dia datang dalam keadaan root rot, akar yang hitam, busuk, kemudian aku nggak cacah. Harusnya aku waktu itu cacah dan water propagasi. Jadi pada saat itu aku nggak cacah dan aku cuman cemplungin water propagasi pakai air. Dan ya sudah, dengan berjalannya waktu dia mati, menguning, semua daunnya rontok dan semua batangnya busuk. Jadi pelajaran pertama adalah kalau terima Philodendron dari Ecugenera, kalau sudah lumayan tinggi, sebaiknya sih dicacah aja kalau akarnya nggak bagus gitu. Mungkin ada kesempatan bisa survive dia kalau seperti itu ya. Oke, next adalah Anthurium splendidum. Jadi ini adalah anthurium yang aku suka pada saat first import dari Ecugenera tanpa mencari tahu sebelumnya Anthurium splendidum itu seperti apa maunya, aklimasinya seperti apa. Jadi dia itu datang dalam keadaan bagus banget dengan 3 daun yang lumayan apa ya, bukan lumayan lagi, udah bagus banget. Jadi dia sehat datang, kemudian bonggolnya juga sebesar ini kira-kira, panjangnya seperti ini, dan akarnya tidak terlalu rimbun tapi tidak busuk, jadi bagus sebenarnya kalau ngerti ya. Dan si splendidum ini datang bukan cuman akarnya aja yang dibungkus pakai spagumos, tapi dia tuh datang si daunnya pun dibungkus pakai plastik. Jadi karena si splendidum ini membutuhkan kelembaban 100%. Ini nggak boleh kena angin atau kelembabannya tuh nggak boleh rendah. Nah aku pas datang itu aku cuman rendam di air seharian 24 jam, kemudian aku pindah media tanam seperti biasa dan sudah ditaruh di tempat yang sama seperti tanaman yang lainnya tanpa disungkup, dan itu tuh harusnya disungkup. Akhirnya karena tidak disungkup, dari ketiga daun yang ada itu akhirnya semuanya itu mengering, burning, dan akhirnya rontok, dan sekarang adalah seperti ini keadaannya. Jadi setelah 7 bulan dia tetap dalam keadaan yang tanpa daun dan cuma bonggol aja, dan belum ada sama sekali yang namanya tunas gitu loh yang mau hidup. Jadi ya nyesel sih, dari awal harusnya disungkup. Jadi teman-teman yang mau pesen splendidum disungkup ya, jangan nggak disungkup karena dia tipe tanaman yang membutuhkan kelembapan 100% gitu. Oke, untuk next adalah Philodendron gloriosum zebra. Jadi Philodendron gloriosum zebra ini salah satu Philodendron favorit aku. Jadi aku belilah di Ecugenera, dan keadaan tanamannya pada saat datang itu bagus dengan akar yang sedikit pada saat itu, cuman ada beberapa akar yang masih putih, masih layak untuk diperjuangkan pada saat itu. Dan aku rendam si gloriosum zebra ini sama seperti yang lainnya 24 jam aja. Kemudian kebesokan harinya aku kasih media tanam gabus. Nah sekarang keadaannya adalah ini dia Philodendron gloriosum zebra. Jadi dia sudah besar tanamannya. Jadi selama dia datang sudah 7 bulan di rumah aku itu, aku sudah mencacah dia itu sebanyak 2 kali. Jadi aku udah punya 3 pot sebenarnya si Anthurium si Philodendron zebra ini ya. Bisa dilihat. Jadi untuk teman-teman yang mau beli gloriosum zebra, belilah ya, karena ini tanamannya itu good shipping, bagus. Selama proses shippingnya dia nggak rusak. Kemudian tanamannya juga aklimasinya gampang. Ini dia pot kedua.
ini daunnya baru mekar ya, baru mekar, jadi belum sempurna. Nah, satu potnya lagi itu aku barter dengan teman aku, jadi sekarang aku punya 2 pot. Jadi dari cuman 3 daun, kalau nggak salah 3 daun tunas, dan sekarang udah punya 3 pot. Oke, next adalah Philodendron serpent. Jadi Philodendron serpent ini datang dalam keadaan yang bad shaping dengan akar yang jelek, kemudian daun yang layu, tangkai daunnya pun layu. Aku dapatnya besar sih, lumayan Philodendron serpentnya ya. Cuman karena sudah dalam keadaan layu dan akar yang jelek, jadi aku nggak ngerti lagi harus kayak gimana aklimasinya gitu. Dan karena itu aku komplain dan diganti. Pada bulan April pun datang, tapi datangnya sama juga gitu keadaannya, dengan daun yang layu, kemudian malah lebih parah. Aku dapat akar angin aja, bukan akar beneran ya gitu. Dan akhirnya karena aku dapat dalam keadaan seperti itu, aku cacah gitu, dari satu batang itu lumayan aku cacah beberapa. Jadi lumayan dari cacahan tersebut, kemudian aku water propagasi, jadi tanpa akar, hanya batang dan ruas saja. Dari situ tumbuh akar dan kemudian tumbuh tunas dan daun. Dan sekarang mereka keadaannya seperti ini. Ini dia. Jadi aku punya 2 pot Philodendron serpent, masih kecil. Ini ada bulu-bulu halusnya yang seperti plastik itu ya, masih kecil, belum terlampau terlihat. Jadi ini sebelumnya aku water propagasi, dan karena akarnya sudah jalan, akhirnya aku pindahin ke metan. Dan ini hasilnya selama 7 bulan seperti ini tanamannya. Jadi punya 2 pot. Pot satunya, jadi punya 2. Sebenarnya sih ada satu lagi, tapi dia tuh masih di water propagasi dan akarnya tuh belum jalan. Kemudian tunasnya juga masih seperti kayak bentol aja, jadi belum berupa daun atau gimana, atau belum berupa daun ya. Ini dia tanaman Philodendron serpent aku selama 7 bulan seperti ini keadaannya. Jadi dari pemesanan itu rusak, dipropagasi ulang, dan ini dia hasilnya. Oke, next adalah Anthurium draconopetrum. Jadi Anthurium ini datangnya dalam keadaan sangat memprihatinkan. Daunnya kuning, kemudian root rot pada saat itu. Kemudian aku minta penggantian dari Ecugenera. Jadi yang tanaman pertama itu sudah mati, sudah nggak ada, dan sekarang tanaman yang datang di bulan April penggantiannya itu sekarang cuman tinggal bonggol aja sama sedikit tunas ya. Jadi dia menguning sedikit demi sedikit menguning. Aku juga nggak ngerti kenapa, mungkin karena dia tanaman yang susah juga. Jadi untuk teman-teman yang mau pesen Draconopetrum, mungkin bisa ya, cuman kalau di aku punya bad experience sih sama ini tanaman. Kalau untuk shippingnya sih bagus keadaannya, tapi pas aklimasinya itu susah. Jadi tanamannya sekarang nggak ada di aku, jadi aku titipin ke teman untuk bisa diaklimasi dan ditumbuhin lagi daun barunya. Keadaannya sekarang berupa bonggol saja dan tunas kecil gitu selama 7 bulan, dan itu adalah tanaman yang bulan April ya. Next adalah Philodendron heterospraspedon. Jadi Philodendron heterospraspedon ini datang dalam keadaan akar yang jelek pada bulan Februari ya. Akar yang jelek, kemudian daunnya pun jelek. Jadi yang bulan Februari itu semuanya udah mati. Jadi si Philodendron itu udah nggak bisa aku selamatin, dan aku minta penggantian. Dan yang di bulan April ini pun datang dalam keadaan yang akar yang sangat jelek, tapi daunnya masih pada bagus. Jadi aku cacah itu perluasnya, dan sekarang dari cacahan tersebut aku punya 2 tanaman baru.
2 pot Heterocrospedon. Untuk Heterocrospedon ini kalau menurut aku dia itu shippingnya seperti biasa kayak philodendron yang lainnya. Dia itu bad shipping untuk akarnya, tapi dia masih bisa hidup kalau kita cacah gitu. Itu aja sih, kalau misalkan akarnya jelek kita cacah, ada kemungkinan untuk hidup. Dan seperti yang aku alami, ini dia keadaan Heterocrospedon sekarang ya. Jadi ini cacahannya sudah aku pakai water propagasi setelah akarnya jalan, kemudian seperti ini hasilnya. Jadi ini daun aktifnya, kemudian ini daun pancingnya ya. Lumayan sudah jalan, jadi udah nggak perlu khawatir lagi. Dan yang satu lagi seperti ini. Ini daun aktifnya. Dan sebenarnya aku punya 4 pot ya, 4 pot seperti ini, Heterocrospedon 1, 2, yang 2-nya lagi masih dalam keadaan disungkup, masih di lumut, kemudian satunya lagi masih di water propagasi, jadi belum bisa aku liatin, tapi keadaannya nggak jauh seperti ini. Jadi teman-teman yang pengen impor Heterocrospedon, kalau terima akar yang jelek, langsung cacah aja di water propagasi. Dan kalau akarnya sudah jalan, baru dipindahin ke metan. Dan aku ini pakainya metan gabus ya. Oke, yang terakhir tanaman yang aku pesan di Ecugenera adalah Anthurium feci. Jadi dia datang dalam keadaan yang bagus, dengan daun yang waktu itu sehat semua, tapi memang daun yang paling besar itu ada titik kayak kena hama gitu ya. Dan keadaannya akarnya juga waktu itu bagus, jadi aku treatment direndam 24 jam, kemudian dipindah ke metan gabus ya. Dan keadaannya sekarang adalah seperti ini. Jadi ini adalah daun baru yang tumbuh di sini. Dan yang ini ya, ini daun lama. Nah ini yang kena nggak tahu kena hama, jadinya seperti ini. Jadi kena hama dari sananya. Kemudian ini adalah tunas yang baru mau mekar, tapi ini belum mekar sempurna sih. Nah ini aku nggak ngerti kenapa feci ini ya lama banget tumbuhnya, atau karena memang metannya cuman pure gabus sama perlite aja. Mungkin besok-besok nanti mau aku ganti pakai metan yang lebih cangkih supaya dia membesar dan sesuai dengan habitatnya gitu. Jadi kalau Anthurium itu, kalau kata Ecugenera itu sebaiknya media tanamnya itu yang cangkih, jadi yang jangan halus gitu. Nah seperti ini keadaannya, dia sehat. Untuk teman-teman yang pengen impor Anthurium feci, oke banget, recommended, karena dia aklimasinya gampang, kemudian dia juga datangnya dalam keadaan yang oke, jadi good shipping. Oke teman-teman, demikian update tanaman Ecugenera aku yang sudah di rumah selama 7 bulan. Dari 8 tanaman itu 1 mati, tapi walaupun udah ada yang mati, aku tetap belum kapok untuk impor tanaman dari Ecugenera. Dan untuk teman-teman yang ingin berpendapat bagaimana cara aklimasi tanaman Ecugenera, bagaimana cara take care mereka supaya tanamannya menjadi bagus, sehat, boleh banget komen supaya aku juga bisa belajar dari teman-teman yang lebih berpengalaman. Oke, sampai di sini dulu ya episode kali ini. Ketemu lagi dengan aku di lain waktu di Irma with Plant. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan share. Bye!